Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah kita sekarang ada di pertemuan yang ke-8. Ini di pelajaran produk kreatif kewirausahaan. Kita akan belajar setelah kelaikan produk. Kita belajar di materi yang terakhir di semester ini, yaitu tentang memahami paparan deskriptif, naratif atau argumentatif dan persuasif tentang produk dan jasa. Nah, apa sih itu paparan produk? Nah, di sini ada menurut Lupio Wadi, pengertian paparan produk adalah seperti berikut ini. Nah, maksudnya seperti setiap tindakan atau kegiatan yang ditawarkan suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Nah, ini adalah menurut pengertian dari beberapa ahli. Ada yang ini dari luar, Kronos ini seperti berikut, dan kemudian ada dari Kotler yang mendefinisikan seperti barusan yang saya bacakan. Nah, kemudian sementara itu, produksi jasa mungkin berkaitan dengan produk fisik atau tidak. Dan pada dasarnya, jasa merupakan sebuah aktivitas ekonomi yang hasilnya tidak merupakan produk dalam bentuk fisik ataupun produksi yang biasanya dikonsumsi pada saat yang sama dengan waktu yang dihasilkan. Nah, di sini ada beberapa contoh. Jadi, paparan produk ini biasanya berguna sebagai apa ya? Sebagai editorial kalau untuk di sebuah paparan majalah, atau mungkin informasi tambahan yang di situ bisa menginformasikan tentang masalah produk, entah itu ciri-cirinya maupun kelebihannya maupun keunggulan-keunggulan produk tersebut berdasarkan dari mungkin ada customer yang testimoni atau mungkin dari para ahli yang menangani produk tersebut. Nah, salah satu tujuan untuk paparan produk tersebut adalah juga untuk sebagai media promosi. Nah, ini ada 4 jenis paparan produk. Yang pertama adalah paparan deskriptif. Yang dimaksudkan dengan sebuah paparan deskriptif adalah sebuah paragraf yang menggambarkan sebuah objek dengan tujuan agar para pembaca merasa seolah-olah melihat sendiri objek di gambar itu. Nah, jadi kurang lebih paparan ini adalah mendeskripsikan atau menggambarkan produk yang sedang kalian paparkan atau ingin kalian tunjukkan kepada orang. Jadi produknya itu seperti apa. Bisa mulai dari ciri-cirinya, bentuknya seperti apa, desainnya seperti apa, dan warnanya kurang lebih gimana, ciri fisiknya, ciri khususnya, kelebihannya. Nah, ini adalah merupakan deskripsi. Jadi kita mendeskriptifkan, dideskripsikan tentang ciri-ciri produk tersebut sehingga orang-orang tersebut ketika membaca paparan tersebut dan paham. Nah, kemudian yang kedua ada argumentasi. Nah, di sini maksudnya argumentasi adalah jenis pengembangan paragraf dalam penulisan yang ditulis dengan tujuan untuk meyakinkan atau membujuk pembaca. Nah, dalam penulisan argumentasi ini dapat berupa penjelasan, pembuktian, alasan maupun ulasan. Nah, biasanya kalau argumentasi ini paparan yang dia bersifat argumentatif atau pendapat berdasarkan pengalaman karena dia pernah memakai atau mungkin dia pernah membuktikan atau mungkin dia pernah membandingkan. Jadi argumentasi ini, paparan ini biasanya digunakan ketika ada sebuah produk yang direview dan dibanding-bandingkan. Mungkin contoh sebuah kamera yang Nikon D7000 dengan Nikon D7200. Nah, di situ pasti ada sebuah paparan baik secara kualitas, secara hasil maupun secara fitur. Di situ akan ada sebuah perbandingan. Nah, di situ termasuk dalam argumentasi karena di situ data yang didapat berdasarkan pengalaman, pembuktian, alasan maupun ulasan yang objektif berdasarkan pengalaman, ya. Kemudian yang selanjutnya ada naratif. Nah, naratif secara sederhana dapat diartikan sebagai rangkaian kalimat yang disusun untuk menjelaskan ide pokok. Nah, ini biasanya yang ada di dalam sebuah paparan produk, yaitu menceritakan dia seperti membuatnya itu seperti apa produk ini, awalnya gimana, prosesnya gimana, idenya dari mana. Nah, jadi dipaparkan secara gamblang, secara naratif. Jadi ketika orang melihat produk tersebut, orang tersebut langsung paham alasan, asal usul kenapa ada produk ini, dan mungkin tujuannya pengembangannya seperti apa, dan fungsinya, tujuan utamanya untuk apa, pasarnya seperti apa. Nah, itu dijelaskan secara naratif atau secara cerita, ya. Kemudian yang terakhir adalah persuasif, ya, bersifat mengajak pembaca. Nah, ini contohnya ini kalimat iklan dan promosi. Jadi paparan produk yang bersifat ini biasanya
dia memang mencoba untuk mengajak peminat atau mungkin klien agar untuk bisa menggunakan produk tersebut. Nah, kurang lebih itu saja materi untuk paparan produk. Saya harap kalian bisa untuk menambah pengetahuan lagi untuk mungkin di literasi yang lain, atau mungkin kalian bisa menambah untuk referensi bahasa-bahasa kalian untuk memperluas wawasan. Silahkan jangan lupa untuk mengerjakan soal. Kurang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.